Assalamualaikum, jumpa lagi di video Ani Family. Diawali dengan video masak sarapan. Ini aku masak sayur gori, kemudian goreng lele, dan juga ini bikin pepes ikan tongkol. Ini bikin pepesnya hanya 2 pepes aja karena nanti yang makan cuma aku dan suami. Ini resep pepesnya simple aja, seperti kita bikin sambal ya, karena ini idenya bener-bener dadakan, nggak cari info, dan ternyata rasanya enak juga. Ini cuma pakai bumbu bawang merah, bawang putih, kemudian cabai aku haluskan, kemudian aku bungkus dengan ikan tongkolnya pakai daun. Nah, ini penampakan setelah matang, ini ternyata seger banget. Ini aku sambil goreng tempe juga. Nah, ini sambil main dengan Dek Cakara. Lanjut, ini di hari Senin. Ini kakak masih PTS dan pulangnya setengah 9. Jadi aku harus jemput dulu karena suami nggak bisa jemput. Nah, ini nanti kakak mau aku ajak ke kampus karena masih ada kegiatan dan nggak bisa ditinggal. Kebetulan anaknya juga bisa diajak kerjasama, nanti nunggu di luar ruangan sama mahasiswa gitu ya. Nah, ini sudah di kampus, tadi nggak sempet videoin proses ke kampusnya, itu kakak udah di luar sama mahasiswa di resepsionis. Kemudian ini sorenya lanjut ngajar lagi secara online. Kebetulan karena masih ada ini ya mata kuliah umum. Kalau mata kuliah umum itu kita boleh ngajarnya secara online. Ini saya online masih di kampus. Hari Senin biasanya ada jadwal mata kuliah yang padat dari jam 11 sampai jam 7 malam. Tuh. Jadi tadi setelah acaranya itu prodi kami Bun mengundang mitra-mitra yang kerjasama dengan program studi untuk melakukan diskusi. Ya, biasanya setiap 1 tahun sekali kami pasti akan mengundang untuk diskusi. Nah, yang bilang memang pekerjaan dosen itu fleksibel, dibilang enak ya, ada enak ada enggaknya. Pekerjaan kita memang tidak menuntut waktu dari jam 7 sampai jam 5 sore itu stay di ruangan, tapi memang kita ada ngajar, kemudian ada kegiatan tridharma, penelitian dan pengabdian yang itu bisa kita lakukan di luar kampus. Makanya ketika di luar jam ngajar kami bisa di luar kampus, entah penelitian, entah pengabdian, kemudian ada proses menulis jurnal, nulis buku, dan itu jamnya tidak terpatok harus di kampus itu. Bahkan kita seringkali di luar jam ngajar atau jam kerja ya, itu jam masih ada pekerjaan. Biasanya kalau malam itu aku nyiapin materi untuk besok paginya, kemudian sambil nyicil cari referensi, cari jurnal dan sebagainya. Jadi kalau dibilang santai ya santai karena tadi fleksibel, kita bisa kalau ketika butuh ya tadi jemput anak ya kita bisa sempet-sempetin, tapi selain itu juga kami harus melakukan pekerjaan yang lainnya juga yang waktunya tidak terbatas gitu. Nah, ini memang pekerjaan yang memang aku pilih ya, udah passion. Dulu itu sudah bekerja di mana-mana, kemudian melanjutkan S2 dan memang cita-cita menjadi seorang dosen. Jadi apapun yang terjadi saat ini tidak boleh dikeluhkan. Aku sudah sangat bersyukur sekali karena ada di titik ini, di titik yang sudah aku impikan sejak dulu waktu sekolah. Jadi apapun masalahnya ya disyukuri karena aku rasa ini memang jalan pilihan hidup kita begitu. Sedikit cerita, dulu itu setelah S1 aku kerja di salah satu bank swasta besar ya yang
pasti kalau disebutin kalian kenal semuanya. Kemudian 1 tahun aku pindah ke bank BUMN. Kemudian ada kesempatan untuk mendaftar beasiswa S2. Jadi aku coba untuk mendaftar karena aku pikir kapan lagi aku bisa berusaha untuk mencapai cita-citaku. Banyak sekali yang menyayangkan keputusanku waktu itu. Sudah kerja di perbankan ya, sudah dengan gaji yang enak, pekerjaan yang ini ya nggak butuh kita panas-panasan ya, impian orang-orang juga itu, tapi aku lepaskan demi sekolah. Kemudian lulus sekolah, lulus S2, aku tidak langsung jadi dosen. Aku kerja dulu ngajar di salah satu SMK di kota kelahiranku dengan gaji yang sangat-sangat jauh dari pekerjaan aku saat menjadi perbankan, bahkan tidak ada setengahnya, dan itu lagi-lagi jadi pembicaraan orang-orang. Sudah kuliah jauh-jauh S2 di kampus ternama, kok pulang lagi ke kampung, kemudian sekolah ngajar di sekolah dengan gaji yang ibaratnya ketika kamu lulus SMA, gaji UMR itu sudah cukup, sedangkan kamu jauh dari bawah UMR. Ya mau gimana, itu adalah proses yang harus aku lalui. Namun pada saat aku ngajar, aku tidak putus asa. Aku coba untuk melamar pekerjaan sebagai dosen di berbagai kampus, bahkan mungkin lebih dari 100 kampus yang aku daftar, sampai pernah merasa hampir putus asa. Namun aku tidak mau menyerah. Aku lebih baik capek pontang-panting ya, melamar sana sini sampai impianku itu bisa tercapai. Prinsipku ya, lebih baik lelah daripada nanti kita kecewa ya, tidak mau berusaha untuk menggapai mimpi kita. Nah, alhamdulillah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Setelah berbagai proses melamar pekerjaan sebagai dosen, bahkan terakhir itu sebelum keterima di kampus ini, aku sempat lolos CPNS sampai tahap SKB. Aku masuk 3 besar dan secara nilai di SKD itu aku yang paling tinggi. Kemudian di SKB dan qadarullah aku belum dapat rezeki ya, padahal itu di kampus alma materku, cuman karena memang rezekinya tidak di situ ya, tetap aja nggak lolos. Hampir putus asa, tapi aku jadikan pengalaman waktu tes CPNS itu sebagai langkah bahwa nanti ketika aku melamar pekerjaan lagi tidak ada tendensi apapun, artinya sudah coba aja dulu, kalau lolos alhamdulillah, kalau tidak belum rezeki gitu. Karena aku yakin sebelum-sebelumnya itu aku daftar dosen karena ada niatan untuk membuktikan ke orang-orang yang sering mengucilkanku atau mengejek ya, tadi udah S2 dapat beasiswa tapi kerjanya gitu-gitu aja, gajinya nggak seberapa. Jadi ada rasa dendam ingin membuktikan bahwa aku itu bisa. Jadi aku terobsesi untuk bagaimana caranya aku diterima dosen. Nah, ketika itu aku lepaskan, aku pasrahkan semuanya, aku luluskan lagi niatku untuk menggapai mimpiku, bukan karena orang lain, karena memang ini adalah impian, pekerjaan impianku, dan ibuku juga, almarhumah ibuku. Jadi aku luruskan niatku lagi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik dan berusaha untuk menggapai mimpiku. Alhamdulillah, meskipun harus riwa-riwi keluar kota, waktu tes tuh nggak punya uang, harus pinjam sana sini. Kemudian waktu tes yang mungkin cukup mepet gitu ya, alhamdulillah rezekinya memang di kota ini, dan berada di titik ini adalah hal yang aku impikan ya, aku sangat syukuri. Jadi ketika ada masalah dalam pekerjaan ini atau dalam lingkungan di pekerjaan ini maupun di rumahku saat ini, tidak begitu aku pikirkan, karena aku rasa nikmat Allah sudah sangat besar sekali dibanding dengan masalah-masalah yang datang gitu. Kemudian masalahku juga aku rasa nggak seberapa ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan ini juga merasakan ya beratnya masalah hidup itu tidak lagi terasa ketika kita sudah merasakan sakit dan luka perih ketika ditinggalkan oleh seorang ibu
Ya aku rasa masalahku terberat adalah itu. Titik poinku adalah ketika aku ditinggalkan oleh ibuku, yang aku rasa satu-satunya yang aku miliki, karena aku dari kecil itu sudah ditinggal bapakku ya dari kelas 2 SD. Aku dan adikku itu dibesarkan oleh ibuku. Dan sedekat itu aku dengan ibuku, jadi ketika ibuku tidak ada, benar-benar hidupku seperti tidak ada pegangan. Udah kehilangan separuh hidup gitu ya. Dan aku coba mengikhlaskan itu semua, aku pasrahkan kepada Allah. Aku mulai berdamai dengan apa yang terjadi di kehidupanku, dan aku tetap melanjutkan mengejar mimpi-mimpiku dan juga mimpi ibuku, dan alhamdulillah Allah mudahkan itu semua. Jadi kalau aku ada masalah saat ini ya, setelah ibuku tidak ada, aku merasa itu masalah adalah receh-receh aja untuk mewarnai kehidupan kita. Apalagi kalau masalahnya dihina orang, kemudian ada sedikit perbedaan pendapat dengan teman, itu biasa aja. Jadi teman-teman yang saat ini lagi ada masalah, semoga segera dapat solusi. Aku doakan semoga masalahnya cepat selesai. Oke, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ini?